Halo? 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 Heeh. Halo, selamat pagi, Miss. Pagi sayang, ada yang bisa dibantu? Iya, gini aku mau nanya, kan ini posisinya aku lagi di Indonesia, Miss. Terus aku pengen proses lagi ke Hong Kong, tapi aku dulu tuh pernah kerja di Hong Kong, tapi aku kabur. Loh, lah kenapa kabur sayang? Gini, Miss, ceritanya kan, aku ikut majikan pertama Sebentar, kamu tahu kan jelas nggak suara? jelas sayang. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, kenapa sayang? Gini kan aku dulu pertama tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2018 saya kerja ke sana, terus ikut majikan selama 7 bulan. Habis itu saya tuh kayak nggak itu loh Miss, kayak nggak cocok gitu majikannya, nggak boleh pegang HP, nggak boleh ini, terus saya notice notice setelah itu kan pulang sebulan setelah notice kan pulang toh Miss. Terus kalau PT saya itu dulu tuh kayak nggak bisa, kalau agent saya tuh nggak bisa kalau misalnya saya tuh nunggunya tuh di Hongkong nggak bisa, jadi harus pulang gitu loh. Iya, memang peraturannya nggak bisa mas sayang. Memang peraturannya nggak bisa. Iya, kayak gitu. Jadi kan saya waktu itu masih single, terus habis itu saya pulang ke Indonesia, tapi kan saya sudah dapat majikan di sana, jadi kayak tunggu waktu gitu loh, waktu buat berangkat lagi. Habis itu di Indonesia saya itu ketemuan sama pacar saya, Miss. Iya, terus setelah ketemuan itu ya gitulah, habis itu terus berangkat lagi ke Hong Kong, sudah berangkat lagi lah. Waktu medikal lagi di PT itu saya nggak apa-apa, saya nggak ada positif hamil atau apa. Terus habis itu sampai ke Hong Kong lagi, medikal lagi kan Miss di agent situ. Terus saya nggak hamil juga, saya nggak ada positif. Terus di majikan kalau nggak salah tuh saya kan di majikan yang baru lagi. Terus kalau nggak salah 2 minggu apa 1 bulan ya, kayak 2 mingguan apa 3 minggu lah, saya kok nggak datang bulan gitu. Terus saya tes, ternyata saya positif gitu. Jadi saya perasaannya tuh nggak karu-karuan Miss, kayak bingung, kayak apa ya bingung lah, kayak mau cerita sama orang tua juga takut, kayak mau cerita sama temen tuh juga takut. Kayak teman zaman sekarang kan kadang kalau kita cerita kan cuma kayak pengen tahu aja, mereka nggak peduli gitu sebenarnya. Kayak aku ada cerita sama kayak mbak-mbak gitu ya, aku kenal di agent situ, orangnya tuh kayak udah lama kerja di Hong Kong. Terus aku cerita tuh malah dia tuh nyaraninnya tuh malah aku suruh utang bank lah apalah gitu, karena aku takut Miss, aku juga anak baru dulu, aku juga nggak berpengalaman sama kayak gitu loh. Kok maksudku aku cerita kayak gitu kan Mbok yo dikasih solusi yang gimana ya, yang gitu loh, yang benar, kok malah disuruh utang bank. Ya kalau misalnya kita utang bank, kita beli obat, kalau misalnya digugurin ya kalau gugur, kalau enggak kan aku ya takutnya kayak gitu loh Miss. Dulu itu jadi serba bingung aku tuh. Jadi aku ya mikir sendiri, aku juga nggak mau cerita sama orang. Kalau aku cerita sama orang takutku malah jadi beban orang yang aku ceritain. Aku juga nggak tahu kalau ada Miss Yuni yang bisa ngasih solusi gini dulu tuh. Jadi aku tuh mikir sendiri, terus aku kan ada potongan 3 bulan di majikan yang baru itu. Jadi aku sudah menyelesaikan potong aku majikanku juga nggak tahu kalau aku lagi hamil muda. Aku yang penting di Hongkong aku udah nggak punya tanggungan sama agent, sama PT, pokoknya aku nggak punya utang apapun di sana. Terus uangku yang 1 bulan itu Miss, aku buat beli tiket gitu. Terus aku waktu libur gitu aku langsung keluar, langsung aku ke bandara kan pagi Miss, aku sudah beli tiketnya, kayak aku tuh langsung pulang aja ke Indonesia gitu loh, tanpa mikir apa-apa gitu. Ya intinya aku cuma takut kalau misalnya aku tetap di sana nanti keburu besar lah, terus nanti aku takut dia takut pokoknya Miss.
Ya gitu, terus ya sekarang aku sudah menikah sama pacarku itu, anakku juga udah 3 tahun, jadi kayaknya aku tuh pengen kesana lagi, kalau misalnya bisa apa aku nih sudah di blacklist apa enggak kan, kayak pengen tahu gitu loh Miss, kalau udah di blacklist ya nggak apa-apa, memang mungkin bukan jalannya kerja di Hong Kong, tapi kalau masih bisa kayak pengen lagi gitu, kalau masih bisa. Oke, satu hal, jadi kamu waktu hamil itu masih pacaran gitu? Iya. Oke. Satu hal lagi, di blacklist sama tidaknya itu tidak ada yang tahu sayang. Itu imigrasi yang tahu ya. Ini seringkali itu agent atau PT itu sok tahu, tapi yang saya tahu itu yang tahu cuman imigrasi. Dan masalahnya kan tidak ada agent yang berani bermain kayak gini. Karena kalau datanya sudah masuk semua, otomatis kan mereka takut. Kan mereka takut rugi juga sayang. Menurut pendapatku kalau pingin ke luar negeri wes di Singapura aja dulu loh. Jadi harus nggak? Karena saya tidak tahu, saya majikanmu itu waktu itu ngelaporin polisi atau seperti apa. Kalau di blacklist saya tidak berani ngomong di blacklist karena blacklist itu hak mutlaknya imigrasi. Saya tidak ingin sok tahu. Tapi menurut pendapat saya lebih baik ke Singapura dulu 2 tahun kan kamu di sini kan masih belum ada rezeki toh dari awal 7 bulan terus habis itu 3 bulan ngebreak. Benar nggak? Rekodmu kan bisa dibilang tidak bagus. Kalau menurut pendapat saya lebih baik cari pengalaman lain di negara lain aja dulu. Mungkin setelah Singapura lolos, kamu di Hong Kong bisa lolos, benar nggak? Iya. Jadi gitu, Miss. Saranku kamu ke Singapura aja dulu atau ke Taiwan. Kalau memang jodoh kan pasti. Iya kan? Iya, Miss. Iya. Iya, Miss. Jadi sudah tahu kalau gimana sayang? Ya kalau gini kan aku sudah nggak tanda tanya lagi gitu loh Miss. Kalau udah dapat info dari Miss Yuni kan ya gitu, takutnya kalau masalah yang lama kebuka lagi gitu kan, kalau agensi yang mau kayak berangkatin aku ke Hong Kong gitu kan Miss. Soalnya kita punya resiko tinggi sayang, kalau visamu nggak keluar kan kita dimarahin majikan. Dan kita kan takut bermain sandiwara, kasar orang ngomong kan takut. Tapi kalau kamu sudah pernah ke Taiwan atau ke Singapura lain kali kan kemungkinan besar kalau memang nggak di blacklist kan setidaknya kamu sendiri ada pengalaman gitu loh. Bukan masalah di blacklist enggaknya. Kamu kan punya pengalaman akhirnya. Di datamu kan lain kali bilang di Hong Kong 1 tahun. Terus di Taiwan 3 tahun atau di Singapura 2 tahun gitu kan ada track record lain. Bener nggak? Iya Miss gitu. Kemarin juga gitu awalnya aku ke Singapura dulu ya gitu. Tapi kayaknya aku tuh pengen ke Hong Kong lagi, tapi di Hong Kong apa bisa gitu. Kan dulu tuh waktu masih muda Miss, masih kayak pikirannya tuh belum kerja kayak gini susah banget sih, ikut orang kayak gimana ya, masih belum terlalu dewasa gitu loh rasanya. Iya, sekarang kan sudah dewasa tapi kan sudah telat, kaget nomenya kan iya. Nggih. Sekarang sudah lebih bisa tenang lagi. Nggih. Ya wes mendingan di negara lain aja dulu. Nggak usah memburu nafsu di Hong Kong karena Hong Kong tidak pernah berubah. Hong Kong ya tetap ruwet. Hong Kong ya tetap sama. Hong Kong itu tidak berubah. Kita yang harus berubah saya. Kalau Hong Kong tidak berubah, kita yang harus berubah. Jadi kamu cari pengalaman di tempat lain, setidaknya kamu tahu membandingkan dirimu sendiri itu, membandingkan mana yang baik, mana yang enggak. Kan kamu sudah dewasa sekarang, bukan anak kecil lagi, iya kan? Enggak, Miss. Jadi bukan anak kecil lagi, tidak seharusnya kamu berpikir yang aneh-aneh. Enggak, Miss. Longso Andi diseneni majikan sama sekarang anak gak duit. Longso sekarang, Miss. Maka dari itu kalau longso sekarang ya menurutku berusaha dulu di negara lain. Enggak, Miss. Nanti kalau misalnya tak berusaha dulu di kayak Singapura dulu apa gimana gitu kalau misalnya. Betul. Jadi pikirannya ojo banter-banter. Kalau memang di Hong Kong nggak bisa, ya wis lepaskan. Ya udah, Miss, makasih infonya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masa muda memang seperti itu ya. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh pikiran. Apalagi saat kita
saat kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita berpikir lebih ke putus asa, lebih kepada kecewa dan mengambil keputusan dengan seenak hati kita. Wong memang kita masih muda. Begitu juga dengan saya ya. Saya sering melakukan kesalahan di masa-masa muda di mana saya juga menganggap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena itu dengan adanya channel ini saya selalu mengingatkan agar lebih waspada, jangan sampai getun nengguri. Lebih baik pendaftaran ya, jadi daripada penyesalan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, masa muda memang masa yang paling indah, tapi masa muda adalah kalau tidak dipakai dengan baik adalah penyesalannya itu banyak sekali karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak ambil pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Makanya pelajaran dan ilmu yang saya bagikan ini saya harap bisa bermanfaat buat kalian karena satu hal, kita belajar dari pengalaman orang lain. Biar kita tidak seperti orang tersebut. Kalau kita sampai seperti orang tersebut, kita nyesel nangis tuh percuma. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, untung pacar dia bertanggung jawab ya, walaupun dia hamil. Karena ada satu konten kemarin, salah satu konten suaminya sendiri aja tidak mau istrinya hamil. Ini malah mengenaskan bagi saya. Ini ada sangat memalukan sekali di mana kamu sebagai laki-laki yang harusnya bertanggung jawab atas istrimu, ternyata kamu lebih memilih untuk istrimu menggugurkan kandungan. Jadi saya rasa kalau dibandingkan tanggung jawab ya suaminya mbaknya ini lebih bertanggung jawab menurut pendapat saya ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, karena pendapat kita berbeda, kita tidak sama, saya minta sarannya dan pendapatnya bagaimana menurut kalian. Tinggalkan komen di bawah kolom ini. Jadi kalian bisa memberikan masukan pada saya yang dimana iya menurut saya benar, belum tentu menurut kalian benar. Benar gak? Benar bukan berarti bijak, tapi bijak pasti benar. Itu yang selalu saya pesankan. Dan buat teman-teman di luar sana, tetap berkarya, tetap sehat, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.